Selamat malam segenap jemaat. Kita kembali bertemu kembali oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dalam minggu yang lalu oleh karena ada gangguan teknis melalui jaringan internet sehingga jam doa kita tidak kita bisa laksanakan. Tapi malam hari ini kita kembali berjumpa melalui program Sabda dan Doa Jemaat Kerambe. Mari segenap jemaat Tuhan kita menyiapkan hati kita memuji memuliakan Tuhan melalui pujian ini. Hadirmu di hidupku.
Malam ini satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saya ambil dari kitab Ester pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita dengarkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur. Kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh bertemu dalam program Sabda dan Doa. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian. Sehingga melalui firman ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan dan dimampukan. Dan boleh mengerti kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan ini saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian firman Tuhan dari Ester pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacaukan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dituliskan surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, maka bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah
kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros, dan dimaterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda, kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memusnahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempi sorak dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah kita jika firman ini menjadi perenungan bagi kita. Amin. Pujian ini mengaminkan firman yang telah kita baca.
Ibu Bapa, segenap saudara, jemaat Karambe dan semua yang mengikuti ibadah malam melalui program Sabda dan Doa. Melalui firman Tuhan ini memberikan kita satu perenungan, tangis yang membawa sukacita. Tangi membali kaparanduan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam pembacaan yang kita baca pada malam hari ini, bangsa Yahudi sebagai satu bangsa pilihan Tuhan pernah mengalami rencana pemusnahan pada saat pemerintahan Raja Ahasiweros yang direncanakan oleh Haman bin Hamedata, orang Agag, Mordekai dan Ratu Esther berusaha untuk menolong dan membebaskan orang Yahudi sebagai kaum mereka. Dalam pasal 4 Ratu Esther mengajak orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum ia pergi menghadap kepada raja. Dan setelah ia pergi menghadap raja, ia diterima oleh raja, lalu kemudian menyampaikan segala pergumulan dan mengadukan Haman. Akhirnya Haman dihukum mati. Namun surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Haman atas nama raja untuk memunahkan orang-orang Yahudi telah keluar dan telah sampai kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu Ratu Esther kembali memohon kepada raja agar surat itu ditarik kembali. Namun sesuai dengan peraturan bahwa surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materi raja tidak dapat ditarik kembali, dan solusinya itu raja mengizinkan untuk menulis lagi surat atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin raja. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Esther dan Mordekai dengan kuasa dan tuntunan daripada Tuhan, dengan doa puasa daripada orang Yahudi, dia mampu untuk menyampaikan segala pergumulan yang mereka alami. Sehingga bangsa yang direncanakan akan dipunahkan, akan dibinasakan oleh kuasa Tuhan, mereka tidak akan mampu lagi. Bahkan bangsa ini dilindungi kembali oleh raja dan negara pada saat itu. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini ada begitu banyak gumul yang kita hadapi. Ada begitu banyak ketakutan yang melanda kehidupan kita. Bahkan saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi. Tetapi jika kita berdoa dengan sungguh, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga jemaat kita dengan protokol kesehatan, saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menopang menuntun kita, bahkan menjauhkan kita dari segala halangan rintangan ini. Jika kita punya masalah dalam dunia ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Melalui doa kita, mari kita meminta ampun kepada-Nya, sehingga kasih karunia Allah senantiasa menjadi milik kita. Bukankah kita ini adalah anak-anak Allah? Kiranya firman Tuhan ini menopang menuntun kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Haleluya. Amin. Malam ini kita akan berdoa. Kita akan bersyukur. Kita juga mendukung orang-orang tua kita yang saat ini sementara mengalami gumul oleh karena mereka mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin juga mereka ada yang mengalami duka cita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu
Ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh menuntun menyertai kami dalam sepanjang hari ini sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami telah dilawat oleh satu kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan. Sehingga walaupun kami diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, tetapi jika kami boleh bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa, Tuhan akan melindungi kami, dan Tuhan akan menjaga kami. Malam ini juga Tuhan kami bersyukur bersama dengan Ibu Yohana Tapi, Saudara Yelsi Septiani S, Saudara Sepriyatno Glenn Basang, anak kekasih Monica S. Samba, anak kekasih Lionel Masena Royada K, anak kekasih Wirindra Chandra Kirana, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur, sehingga hari ini boleh bersuka cita ya Tuhan, dalam memaknai hari pertambahan dan perjumpaan hari kelahiran ini. Tuhan senantiasa topang tuntun dan boleh menjalani hidup karunia-Mu. Malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Hendrik Leda. Kami bersyukur atas segala tuntunan penyertaan sehingga sampai saat ini tetap merasakan jamahan dan kuasa Tuhan sehingga boleh dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk Papa dan Mama Eka dalam tugas dan pekerjaan setiap hari. Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Eka yang sementara dalam bangku kuliah dan adik-adik dalam bangku sekolah. Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga dengan Nenek Eka yang ada di Tanete dan juga di kampung dalam masa tua. Kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Bahkan kami berdoa untuk keluarga Mama Eka, Papa Eka, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa topang tuntun, dan mereka hidup dalam jalinan kasih yang dalam. Demikian juga pada malam hari ini kami berdoa untuk segenap anggota jemaat-Mu dalam berbagai wujud pekerjaan dan aktivitas mereka. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, sehingga boleh menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami gumul dan masa-masa pemulihan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Nenek Kevin. Kami berdoa untuk Mama Kevin yang masih ada di Makassar dan juga sementara dalam pemulihan. Bapak Frederick Pase, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski di Batan, Nenek Epa, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pong Padati. Kami juga berdoa untuk Nenek Naya yang ada di Getengan. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Nenek Mendo yang ada di Nanggala, Nenek Gesa yang ada di Buntu Datu, Nenek Dodo, Mama Midun, Bapak Beni, Nenek Rizka, Saudara Aprianti yang Cetoban, Nenek Andri, Nenek Ines, Kakek Asi yang ada di Makassar, Bapak Elka Tandi, Bapak Nada yang sudah keluar dari rumah sakit, Ibu Berta yang juga sudah keluar dari rumah sakit dan dalam masa-masa pemulihan, Nenek Awan di Palopo, Bapak SB Parinding, Bapak Mama Sila, Nenek Sila, dan juga ya Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami tidak sempat sebutkan dan dalam masa kesakitan, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Khusus kami berdoa untuk Nenek Ronald yang juga sementara dirawat di rumah. Kami juga berdoa yang sementara mengalami duka cita, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga malam ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami dan kami boleh menikmati malam ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, dan kami tahu dan percaya Tuhan akan menjawab
sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat menikmati malam ini. Tuhan memberkati. Shalom.